Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi untuk persiapan penilaian akhir semester ya. Jadi kita akan bahas tentang sejarah yang memiliki 3 unsur. Ada unsur manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia bisa berperan sebagai subjek dan objek sejarah. Ruang itu spasial dan waktu itu temporal. Nanti kita juga akan membahas konsep sinkronik, diakronik ya, termasuk periodisasi. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun atau pohon dan atau keturunan. Jadi itu ibaratnya silsilah raja-raja itu akan tampak seperti gambar pohon yang bermula dari sederhana berkembang menjadi besar. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri pun sejarah dikatakan adalah pengetahuan tentang sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi prinsipnya adalah sejarah itu adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, berikut adalah pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Ada dari Sartono Kartodirojo mengatakan sejarah adalah rekonstruksi masa lampau. Jadi kata kunci dari beliau itu adalah rekonstruksi, penyusunan kembali. Sedangkan Muhammad Yamin mengatakan sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan susun atas hasil penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Kata kuncinya adalah dapat dibuktikan. Oke, nah ini sejarah menurut beberapa ahli ya. Jadi kalau Sartono dikatakan rekonstruksi, kalau Muhammad Yamin dikatakan peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya ada kedudukan manusia dalam sejarah. Yang pertama ada objek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah artinya aktor sentral, di mana manusia tindakan itu mempengaruhi sejarah. Oke. Untuk subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Nah, biasanya ini gampang ya, untuk dalam suatu peristiwa ada peristiwa proklamasi, pembacaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini kedua tokoh tersebut menjadi objek sejarah. Sedangkan subjek sejarah adalah para sejarawan, peneliti, dan arkeolog, orang-orang yang meneliti peristiwa proklamasi. Oke. Jadi sekali lagi objek adalah aktor sentral, subjek itu adalah orang yang mencoba meneliti atau menceritakan kembali. Oke. Nah, di sini ada ciri sebagai sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Untuk sebagai ilmu, yang jelas pembahasan bersifat empiris, artinya dapat dibuktikan. Kedua, punya objek yang dibahas. Yang ketiga, punya teori yang jelas dan terpercaya. Keempat, punya metode ilmiah. Dan terakhir, generalisasi, kesimpulan yang memiliki kecenderungan dari suatu peristiwa. Oke, jadi kalau secara ilmu itu jelas ada empiris, objektif ya, ada teori, ada metode, generalisasi. Dan untuk ciri sejarah sebagai peristiwa, ia bersifat abadi, tidak dapat diubah. Hanya terjadi satu kali dan punya pengaruh besar bagi banyak orang, serta punya arti kejadian penting. Itu ciri peristiwa, sejarah sebagai peristiwa. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah atau cerita itu pada penulisan fakta yang yang ditulis melalui bahan-bahan yang sudah ada. Jadi rangkaian cerita itu dibentuk dalam suatu narasi. Gitu. Jadi satu kesatuan peristiwa utuh yang diceritakan kembali. Kalau peran sejarah sejarah sebagai seni hampir sama seperti sebuah kisah ya, tapi di sini sejarah itu ditulis gitu dengan esensi seni, dengan imajinasi dan juga intuisi. Nah, berikutnya ada konsep ruang dan waktu sejarah. Ruang itu spasial, waktu temporal, yang menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik, artinya hanya terjadi satu kali, dan dia terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Nah, ini ya konsep ruang. Nah, ini spasial ya. Nah, untuk konsep waktu temporalnya keberlangsungan. Jadi ada 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini peristiwa sifat unik, menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Bedanya sejarah dan mitos adalah kalau mitos tidak ada keterangan waktu yang jelas, tapi kalau sejarah pasti ada keterangan waktunya dan tempat tentunya. Nah, ini menandai kondisi suatu zaman, misalnya dari tahun 1966 sampai 1998, masa Orde Baru misalnya. Nah, kehidupan manusia di sini ada 4 unsur ya. Menurut Kunto Wijoyo, di pertama ada perubahan, ada perkembangan, ada pengulangan, dan kesinambungan.
atau keberlanjutan. Nah, seperti apa penjelasannya ini dia. Pertama, untuk perkembangan di sini terjadi apabila masyarakat bergerak. Jadi ada perubahan bentuk dari bentuk sederhana menjadi bentuk kompleks. Misalnya, dulu manusia purba itu berburu dan meramu, kemudian menemukan teknik bercocok tanam. Untuk kesinambungan di sini mengadopsi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal meneruskan. Ibarat contohnya adalah pajak pada masa kolonial, ya, pada masa kini juga ada pajak. Atau mungkin yang dekat lagi misalnya vaksinasi, gitu. Vaksin dulu sudah ditemukan untuk penyakit rabies, kemudian pada masa kini digunakan juga untuk misal vaksin COVID-19 misal seperti itu. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan tuh ada kejadian penting di masa yang lampau dan masa yang akan datang. Artinya ada pengulangan dalam artian kemiripan, gitu. Bukan sama persis ya. Misalnya Indonesia pernah juara kejuaraan bulu tangkis, atau Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN misalnya, seperti itu, atau tuan rumah KA. Untuk yang terakhir, perubahan di sini ada pergeseran yang mengikuti perkembangan. Jadi kalau perubahan itu benar-benar berubah drastis. Misalnya dulu orang untuk berkirim pesan menggunakan surat, sekarang mungkin menggunakan email, ya. Esensinya sama-sama mengirimkan pesan, tapi media sangat jauh berbeda, gitu. Oke, selanjutnya ya. Ini dia. Ini contoh perubahan dan perkembangan. Perubahan dan keberlanjutan. Karena bom atom, ya, banyak korban tewas dan Jepang kalah dalam perang Pasifik, menyerah tanpa syarat. Yang akibatnya dampak adalah mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang dan memunculkan gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Ini contohnya. Nah, selanjutnya konsep kronologis ya, ini udah jelas. Semua berurutan, rentetan terjadi. Ya, disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Karena jika tidak disusun secara kronologis, dia akan disebut namanya akronis kalau nggak salah. Nah, ini urutannya 16 Agustus, 17, 18, dan seterusnya. Jadi ada urutannya. Nah, inilah diakronik. Diakronik artinya adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Jadi di sini sama seperti tadi, kronologi ya. Jadi susun dari urutan waktu awal hingga akhir supaya tidak melompat dan tidak berujung pada kekeliruan. Artinya tidak ada kerancuan. Lawan kata adalah anakronis. Ya, arti kesalahan dan penempatan waktu tidak sesuai dengan semestinya. Misalnya kita sudah proklamasi, terus diceritakan lagi kita ketemu Jenderal Laksamana Terauchi gitu di Vietnam, seperti itu. Jadi nggak berurutan. Nah, ciri-ciri diakronik adalah memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Artinya lebih mengutamakan kronologinya dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Nah, fokus pada kronologis. Jadi sekali lagi, kalau diakronik itu berfokus kepada waktu daripada ruang. Nah, dengan berpikir diakronik, kronologis dibutuhkan. Bersifat vertikal, alur waktu berjalan lurus tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Jadi kronologinya aja seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Sejarah penerapan demokrasi di Indonesia, ada masa demokrasi terpimpin atau ya demokrasi orde baru, orde lama, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Atau urutan presiden dari Soekarno, Soeharto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu ada urutan-urutannya, urutan mereka, dan hanya dibahas aspek politiknya aja misalnya, karena kalau pemimpinnya ya. Sinkronik. Nah, sinkronik ini dia berusaha menceritakan sejarah lebih mendalam. Jadi itu ada mengkaji waktu tertentu ya, memang satu periode tertentu. Misalnya tadi kalau diakronik tadi kita membahas misalnya perkembangan masyarakat di masa penjajahan Jepang. Kalau sinkronik mungkin lebih membahasnya perkembangan kehidupan politik pada zaman pendudukan Jepang. Nah, seperti itu. Jadi sangat luas aspek-aspek yang digunakan, ada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi lebih
menganalisis peristiwa itu lebih berusaha mengkaitkan dengan aspek tertentu. Nah, tadi contoh nih ya, membahas masa Presiden Joko Widodo, kita mengkaitkannya juga dengan aspek politik, ada aspek ekonominya, budayanya, sosial dan seterusnya. Seperti itu. Jadi inti sinkronik itu jauh lebih mendalam pembahasannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada periodisasi. Ini penyederhanaan rangkaian peristiwa sejarah untuk mudah memahami sejarah dan membantu mengklasifikasikan peristiwa sejarah. Nah, ini contohnya ya. Periodisasi sejarah di Indonesia menurut Recleffs, ya, pembagian zaman-zaman dan zaman modern, perjuangan merebut hegemoni dari kolonial, pembentukan negara jajahan, munculnya konsepsi Indonesia ya, seperti Sumpah Pemuda, seperti itu. Pembentukan negara jajahan ketika Belanda sudah tidak bisa menguasai Indonesia lagi. Dari tahun 50 sampai tahun 2008 ya, Indonesia merdeka. Sampai tahun 2008 karena itu waktu penulisan bukunya Recleffs kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi 1950 sampai hari ini Indonesia merdeka. X ya. Nah, ini untuk penelitian sejarah ada 5 tahap ya. Pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik, pengumpulan sumber. Ketiga, verifikasi, kritik sumber. Keempat, harusnya interpretasi ya, penafsiran terhadap sumber. Dan yang terakhir, historiografi. Ya, urutan seperti itu. Nah, tentu dalam penelitian sejarah pasti membutuhkan sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, ada beberapa ilmu bantu yang membantu dalam penelitian sejarah. Ada paleontologi. Jadi ini tentang fosil. Ya, khususnya kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan melalui fosil. Kalau paleoantropologi ini berpusat pada kehidupan manusia purba dan masa kini. Manusia purba dari masa ke masa. Kalau arkeologi, dia mengkaji kehidupan manusia lampau ya melalui penggalian, pengkajian artefak, atau dia, kalau paleontologi menggunakan fosil, kalau arkeologi menggunakan benda-benda kuno yang ditinggalkan seperti senjata, peralatan masak, peralatan makan. Seperti itu. Itu bedanya. Kalau arkeologi menggunakan benda-benda peninggalan, paleontologi fosil. Ini hanya beberapa aja, sebenarnya banyak. Nah, ini periodisasi pembagian zaman bumi berdasarkan secara geologi. Ada zaman Arkeukum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Itu pembagian secara zaman geologi. Untuk munculnya makhluk hidup ya, reptil raksasa, mamalia, itu di yang tahap ketiga, Mesozoikum. Reptil raksasa di Mesozoikum. Kalau binatang mamalia, manusia purba itu di masa Neozoikum. Seperti itu, tabel sudah ada ya, tinggal kalian baca lagi. Nah, ini tahap jalur masuknya jalur imigrasi ya, orang-orang dari yang katakan Yunan ya, dari Proto Melayu dan Deutero Melayu. Perbedaannya adalah di Proto Melayu yang garis merah itu ada 2 jalur ya, jalur barat dan jalur timur. Nah, sini sudah dijelaskan kalau jalur timurnya itu melalui Filipina dan Sulawesi. Sedangkan jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, Jawa. Itu kita bisa lihat petanya. Seperti itu. Nah, untuk Proto Melayu itu nanti menjadi cikal bakal dari suku Dayak Toraja. Ya, seperti itu. Karena dia fokusnya nanti penyebaran di Kalimantan dan Sulawesi. Itu Proto Melayu. Untuk Deutero Melayu, dia hanya jalur barat saja yang warna hijau. Jadi dari Yunan ya, Yunan terus masuk ke semenanjung Malaya, semenanjung Malaysia, terus menyebar ke Sumatera, ke Jawa, dan selatan Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu cikal bakal nanti adalah suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang, seperti itu. Itu untuk Deutero Melayu. Nah, selanjutnya tentang teori of Taiwan. Jadi kita itu ada kecocokan genetika dengan orang Taiwan ya,
serta rumpun bahasanya. Kita rumpun Austronesia, penutur Austronesia kesamaannya. Jadi punya kesamaan dengan rumpun Austronesia. Nah, di sini sudah jelaskan ya. Itu teori out of Taiwan. Selanjutnya ada teori out of Africa, munculnya manusia. Itu nenek moyang berasal dari benua Afrika. Nah, ini petanya. Mulai dari Afrika Barat menyebar ke Afrika Utara, ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, dan seterusnya. Nah, ini itu tadi teori out Afrika. Sekarang selanjutnya penemuan manusia purba di Indonesia. Ada Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Paleojavanicus, Homo soloensis, Homo jokertensis, Homo jacensis, Homo sapiens, dan Homo floresiensis. Gitu. Masing-masing itu ditemukan di Indonesia. Ya, kebanyakan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya petanya. Kalau Homo floresiensis itu di Flores. Gitu, Pulau Flores. Penemuannya sempat menghebohkan ya tahun 2008 tentang penemuan manusia kerdil dari Indonesia. Nah, tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini penghidupan zaman batu ya. Ada Paleolitikum, zaman batu tua, ada Mesolitikum, zaman batu Madia, dan Neolitikum, zaman batu muda. Masing-masing punya ciri khas peralatannya dan cara hidupnya. Misalnya di awal-awal paleo itu food gathering, berburu meramu. Mesolitikum sudah mulai semi nomaden. Sebelumnya kan nomaden pindah-pindah. Sekarang di Mesolitikum dia sudah semi menetap, semi nomaden. Ada Abrisosro. Abrisosro itu yang paling kanan atas ya. Itu ceruk gua untuk berteduh, untuk berlindung. Gitu. Selanjutnya nanti ada Kyokenmodinger, itu adalah sampah dapur yang berupa kulit kerang. Itu ditumpuk begitu saja di pinggir pantai, di salah dia ada di Aceh. Seperti itu. Jadi fungsi Abrisosro itu maaf kalau salah pengejaan, untuk tempat bernaung, tempat tinggal sementara mereka. Nanti di Neolitikum itu sudah mulai sedenter, menetap. Sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa domestikasi ya, menjinakkan hewan dan seterusnya. Ini peralatan mereka. Ada kapak genggam, kapak perimbas, kapak Sumatera, kapak pendek, batu pipisan, kapak persegi, dan kapak lonjong. Nah, itu dari misalnya 1-2 itu Paleolitikum zamannya. 3-4-5 itu Mesolitikum. 6-7 itu adalah Neolitikum. Ini peralatan mereka masing-masing secara dari sederhana maupun kompleks. Nah, selanjutnya dia ada peninggalan Megalitikum, ada kubur batu, arca, waruga, pun dan berundak dolmen, sarkofagus, dan menhir. Fungsinya sarkofagus itu peti mati batu yang utuh. Seperti itu. Ya, kita bisa lihat peninggalan batu-batu besar atau Megalitikum. Nah, ini ragam kepercayaan mereka, coraknya. Ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang atau leluhur. Yang kedua, dinamisme itu kalau benda-benda itu benda tertentu punya kekuatan magis, pohon. Seperti itu misalnya. Yang ketiga, totemisme itu menganggap hewan tuhan itu lebih sakral. Misalnya harimau dikatakan makhluk hutan yang kuat, raja rimba ya, kuat. Seperti itu, diasosiasikan seperti itu. Nah, ini peralatan zaman logam ya. Ada zaman perunggu, zaman kaca, dan besi. Ini peralatan-peralatan tinggalkan. Dan ekir redu. Jadi ini bedanya ya, menggunakan cetakan lilin yang dibungkus dengan tanggat atau langsung cetakan aja. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.